Oke, selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita live lagi ya. Dan minggu depan juga ada live. Jadi kita disclaimer dulu. Ini isi video ini semua pendapat pribadi saya 100%. Anda semua tidak boleh menjadikan saran dari video ini sebagai solusi masalah perpajakan Anda. Oke. Oke. Sebentar. Tamu baru hari ini. Sebentar. Oke, malam Bu Vivi. Ya, malam, Bro Ini Stanley. kok gak ada apa? Kameranya nih, belum dibuka ya? Iya, ini saya lagi Oke, bentar. bisa Bu? Gimana? Bisa gak? Dicoba dulu. Bentar ya. Saya harus ke home dulu ya, berarti ya. Harus keluar Oke, ini dulu buat kan. teman-teman kalau ada yang mau bertanya, tinggal tulis saja ya. Nanti saya jawab. Kayaknya saya harus keluar dulu ya. Mungkin Oh, harus boleh Bu, boleh Bu. ngatur di depan ya. Bentar ya. Oh, Bu. Ya, oke, oke. Oke, jadi kita hari ini ada apa ya? Tamu ya hari ini ya. Jadi Bu Vivi ini adalah salah satu member PKPP juga. Nanti bakalan ikut live ya. Ini nanti saya undang. Ini sebentar ya. Ini kalau ada yang mau ditanyakan tulis saja ya. Nanti saya jawab kok. Oke, sebentar. Oke, gimana Bu Vivi udah bisa Bu? Kameranya udah saya ituin, tapi nggak mau ya. Gak bisa ya Bu ya? Bentar. Gak apa-apa sih. Oke, buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan nanti ditulis saja ya. Nanti saya jawab. Atau nanti kita baca-baca pertanyaan dari grup PSTP juga bisa nanti. Iya. Sambil kita tungguin Bu Vivi juga. Ya. Oke. Oke. Tadi ada berita ya dari Detik Finance. Kalau akan ada pemotongan baru nih untuk karyawan baik pegawai tetap ataupun tidak tetap ya. Jadi tarifnya tuh 3%. Ini sebentar ya. Saya coba bacakan nih beritanya. Ini heboh nih. Oh ini mah 3% loh, lumayan gede nih dari gaji apa per bulan gitu. Sebentar ya, nanti ini saya baca dulu berita dari Detik Finance. Sebentar ya teman-teman ya. Sambil tunggu Bu Vivi nih kita. Oke. Saya bacakan dulu nih berita. Gaji para pekerja yakni baik PNS atau pekerja swasta akan dipotong 3%. Potongan gaji tersebut akan menjadi tabungan perumahan rakyat atau TAPERA ya. Oke.
Ini ada peraturan pemerintah yang baru ya, nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Oke. Ini ada rinciannya, nanti bisa dilihat di Detik Finance. Wah, ini kacau nih. Gaji dipotong 3%. Sebentar. Berat nih bagi karyawan-karyawan swasta ya, pegawai negeri PNS atau yang lainnya. 3%. Belum lagi ini buat kemudian belum lagi JHT 2%. Hitung-hitung mau 10% juga ya per bulan gitu loh. Pemotongan untuk pajak sama BPJS aja. Belum lagi PPN. Nggak mau nih. Kita coba aja dulu. Oke, Bu Vivi. Udah bisa, Bu? Belum, masih belum bisa, cuma bisa suara aja. Kayaknya gimana ini ya? Oke. Ini kan ada akses Atau kamera. Saya udah pencetin tapi nggak mau ini. Saya juga kurang tahu sih kok untuk live gini ya. Saya kan baru juga kan saya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Apa memang nggak bisa ya untuk dua kamera, dua kamera gitu? Bisa sih. Bisa kan? Seharusnya bisa. Soalnya di live orang lain Iya juga bisa. bisa kok. Saya ada lihat yang lain bisa. Ini saya kurang tahu juga sih kenapa nggak bisa ya. Oh, sebentar. Bentar ya. Kayaknya dari pengaturan kamu deh. Sebentar, Bu. Coba. Saya klik di sini, keluarnya akses live diperlukan untuk siaran live di Coba. video sebagai tamu. Itu ya. Saya cuma dapat Sebentar ya, mengeluarkan teman-teman ya. suara doang. Coba Bu, keluar dulu. Nanti saya undang lagi coba. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kita undang Bu Vivi dulu ya. Tamu kita malam ini. Sebentar ya. Oh ya ya ya. Oke. Ini ada yang tahu nggak sih gimana cara munculin kamera tamu gitu? Coba ya. Oke. Bisa nggak sih? Sebentar ya teman-teman ya. Aduh. Wah, nggak bisa sih, Bu. Kok saya kurang tahu juga sih pengaturan-pengaturan begini. Nggak bisa. Aduh. Apa kita lanjut aja dulu ya? Nah, sekarang audio udah bisa, tapi yang itunya nggak, on cam-nya nggak bisa. Baiknya kita lanjut dulu nggak sih, Bu? Ini saya Lanjut ditungguin nih. aja. Lanjut aja ya. Nanti
Oke, lanjut aja. Nih Bu Vivi ada yang mau disampaikan gitu atau gimana? Ada yang Ya, mau disampaikan mungkin nggak? hari ini kita bincang-bincang santai ya seputar pajak. Saya juga anggota dari PKPP, satu grup dengan Bro Stanley ya. Perkenalkan Iya. saya karena ada kendala teknis kita masih belum begitu bisa ya Iya. untuk menyalakan on cam. Nanti coba Eh, saya cari tahu lah nanti. Nanti iya. coba saya cari. Oke Bu, ini ada berita nih dari Oh, Detik yang Finance ya. Petra ya, Nah, yang tentang itu yang Petra Tapera ya. itu. Itu Nah, 3%. kayaknya sih lebih ke PNS lah ya. Enggak. Kita sih mungkin yang gimana ya? Mungkin PNS dulu kali lebih diutamakan, dipotong jadi mereka dapat itu tabungan yang buat cicil rumah ya. Hmm. Saya sih Ya belum kayaknya gitu terlalu ya. memahami juga karena kan masih baru banget ya. Perlu Ya diinin baru dulu baru sih. semalam nih beritanya. Iya, makanya. Hmm. Jadi masih hangat banget ya. Baru keluar dari oven. Oke. Ini Ini udah kita ada pertanyaan sih. Nih, ada yang lanjut ke bertanya pertanyaan dulu nih. ya. Ernie Ferelian ya. Izin Hmm. bertanya, apa benar PPh 25 tidak boleh lebih rendah nilainya kok? Maksudnya tidak boleh lebih rendah gimana ya? Kurang Hmm. jelas nih. Mungkin Tapi dia mungkin sambung ini lagi. Misalnya di tahun 2024 cicilnya 5 juta per bulan. Lalu 2025 setelah SPT badan cicilannya menjadi 3 juta per bulan. Tapi tetap harus bayar 5 juta. Itu sih. mungkin ini pertanyaan Mm-mm. pergantian itu, Bu. Mm. Dari Maret ke April gitu. Jadi ada kayak penurunan omset gitu kayaknya sih ini. Iya. Kalau Jadi penurunan omset, bukan gimana? Mas Stanley mau jelasin dulu. kalau menurut saya sih ya penurunan omset wajar-wajar aja sih ya. Nggak Mm-mm. ada kenapa-napa sih, nggak ada masalah sih. Iya. Karena kan ya bisnis nggak bisa kita prediksi kan, bisa naik bisa turun juga. Ya kecuali Iya. kalau bisnisnya ya nggak naik nggak turun tuh kan perlu dicurigai kan Bu. Iya. Nah, Oke, kalau saya menurut Bu tambahin Vivi, dikit ya. Mungkin gini, kalau omsetnya turun kan berarti cicilannya jadi turun. Tapi mungkin maksudnya Bu Erni ini kalau cicil di 5 juta itu tidak bisa karena kan tahun lalu udah 5 juta. Menurut saya sih bisa-bisa aja sih. Eh dari kan dari laba yang dibagi ya. ya ya betul. Begitu. Ya, Hmm. dari yang maksudnya total itu. Tapi kok penurunan laba kan wajar aja kan Bu. Iya, Hmm. bisa sih. Kan pembagian perhitungan PPh pasal 25-nya itu ya dari labanya kan dikali lalu persentase pajaknya dibagi di situ. Ya betul. Mm-mm. Jadi Pasal bisa tiga satu aja, e Bu. lagi Bu itu. Mm-mm. Semoga Hmm. membantu ya, Bu Erni. Oke, Hmm. ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada lagi nih. Siapa ya? Bro apa sis ya? DJ 1234 nih. Tanya dong buat orang pribadi mending ke CV atau PT, terus apa benar harus punya filter office? Oke. Pak Stanley mungkin mau jelasin dulu. Ada yang kelewat nih Bu. Sebentar. Ini ada pertanyaan kelewat nih. Kalau Dari Pak Terry. Aset yang sudah habis nilai bukunya dan dijual nanti jurnalnya apa ya? Oke. Jadi jurnalnya ini Pak Ter ada gabung akunting nggak? Akunting UMKM. Nanti atau saya tulis di sana aja. Pak Ter ada gabung itu grup akunting UMKM atau PSTP? Ada. Nah, nanti nanti tanya di sana aja, Pak. Nanti saya jawab gitu ya. Nah, nanti saya jawab di sana. Karena kan ini ribet ya kalau akuntingnya.
harus saya type gitu kan. Ini atau Bu Vivi mau jawab duluan juga boleh sih. Oh, saya menjawab yang tadi ya. Oh, ya Siapa boleh ini sih. nggak tahu. Pak TJ apa Bu TJ 123 ya. Saya menjawab pertanyaannya kalau orang pribadi mending CV atau PT. Sekarang ini ada PTP Bu atau Pak ya. Jadi izinnya lebih gampang, nggak perlu apa sih bikin notaris yang ini. Kalau CV tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan mau mau arahnya kemana. Kalau PTP bisa satu orang sih, begitu Pak. Semoga Oke. membantu ya. Mm-mm. Tadi yang dari Pak TR ya itu sudah saya tulis di akunting UMKM. Jadi nanti di di debitnya itu bank, di kreditnya itu aset ya. Nanti debit lagi akumulasi penyusutan, baru di kredit lagi itu ada laba atau rugi. Jadi nanti kita tahu dari mana tuh laba atau rugi nanti dari nilai buku ya. Misalnya kalau kita jual di atas nilai buku itu berarti kita untung gitu. Nanti masuk di kredit. Jadi nanti kalau kita rugi, tinggal kita misalnya kita jual di bawah nilai buku kan, kita input aja tuh rugi penjualan aset. Nanti di debit gitu. Bu Vivi gimana nih untuk jawaban saya? Iya, Setuju, Bu? iya boleh begitu. Jadi dia pakai TER perhitungannya udah ditentukan ya angka nominalnya berapa kena berapa persen. Jadi kita udah nggak pusing lagi menghitung terlalu rumit. Nanti akhir tahun baru di-adjust gitu. Saya kok nggak muncul ya pertanyaan yang Pak siapa tadi? Mungkin tadi Oh, ibu mungkin ibu saya gabungnya telat ya. iya gabungan telat kayaknya Mm-mm. sih, Bu. Jadi, uh-uh. Oke. Pak Ter tuh sudah saya jawab ya di akunting UMKM untuk jurnalnya. Oke, tadi dari Bu siapa tuh pertanyaannya? Belum saya jawab ya. Tanya dong buat orang pribadi mending ke CV PT terus apa benar harus punya virtual office? Oh, ya Ini yang tadi. ya. Tadi Bu Vivi jawabnya apa? Wajib itu virtual office. So saya nggak wajib kan? Nggak wajib sih kalau dia pakai PTP ya. Hmm, Kecuali dia PT biasa sama CV ya. gitu ya. Mm-mm. Hmm, oke oke. Oke kita lanjut ke pertanyaan Bu Eri lagi ya. Saya dengar-dengar nggak boleh turun cicilan PPh 25. Lebih tinggi boleh tapi turun nggak boleh. Sebenarnya Menurut bukan saya nggak boleh nggak apa-apa turun sih. ya. Mungkin Nggak dia apa-apa kan sih itu. hitungan labanya kan di tahun lalu udah tinggi. Jadi pas di perhitungan kena pajaknya kan jadi nilainya lumayan gede ya. Tapi kalau misalnya dia ada PPh 22 apa biasa bisa turun sih. Bisa kok, Iya. bisa turun, nggak Kredit masalah kok. pajak ya. Mm-mm. Nggak masalah sih kalau turun. Ini Mm-mm. mungkin maksud Bu Eri Sesuai kalau kenyataan rugi. aja. Mm-mm. Mungkin maksud Bu Eri rugi dalam 3 tahun berturut-turut kali ya. Atau oh itu Bu Vivi. Mm-mm. Omsetnya itu turun lebih dari 70% setahun. Makanya harus ajuin Ya, kalau yang turun agak P25. gede mungkin agak susah kali Nah, ya. itu Tapi kan mungkin dia masuk. boleh mengajukan ya, Nah, mengajukan kalau turun surat, 70%-an tuh setahu bikin saya surat wajib ajuin. pengajuan penurunan PPh 25. Bisa kok. Ya, setuju, setuju. Karena kan dasar perhitungannya kan dari eh, yang Laba. itu kan, laba Iya, tahun dari lalu. laba. Jadi dibikinin aja proyeksi labanya selama 3 bulan awal itu. Bisa kok Hmm, mengajukan ke kan apa DJP, bikin surat sama bikinin laporan keuangan, proyeksi laporan keuangannya. Semoga membantu ya Bu Erni. Oke, kita hmm. lanjut lagi ya, Bro. Ini ada pertanyaan lagi dari Good Boy. Malam Pak Good Boy. Kalau CV
bisa pakai 0,5 selama 4 tahun. Setelah 4 tahun tarifnya berapa? Kalau Oh, tarif PPh Badan. 4 tahun, setelah 4 tahun ya progresif ya, pasal 17 itu ya. Ini CV Bu, PPh Badan. CV kan badan ya, badan memang boleh Yang 11, 0,5 yang yang baru 11 ya. 12, Yang baru. 11 22. Iya, Ini yang baru kalau boleh misalnya 0,5 selama 4 tahun. Tapi kalau dia udah oh, berjalan kan nggak bisa, ya sesuai dari dia mulai ya, jadi gitu. kalau misalnya sudah 4 Mm-mm. tahun ya pemakaiannya terhitung sejak terbit NPWP, nanti Mm-mm. setelah 4 tahun itu Bapak beralih ke PPh umum, tarif Iya, umum. Jadi PPh umum, tarif umum. nanti pakainya Mm-mm. tuh 11 22% gitu. Nanti kalau brutonya di bawah 4,8, nanti bisa pakai itu insentif yang itu diskon 50%. 31E, Nah, 31E nanti berarti eh, yang dibayarkan tuh hanya 11% 11%. dari laba. Mm-mm. Iya, Di tiga gitu. satunya dicentang aja. Mm-mm. Iya, betul. Oke, lanjut lagi ke tadi mungkin Pak DJ 123 ya, malam ya. Kalau PTP apa harus lapor PPh satu juga? Terus harus ada BPJS ketenaga kerjaan, Bu. Bu Vivi dulu. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau Hmm. lapor PPh satu itu sekarang aturan yang baru wajib ya. Walaupun nihil tetap harus kalau ada karyawan. Kalau belum Hmm. ada karyawan, Lapor eh, di Desember. ya, Akhir masa aja. ya lapor di Desember karena kan memang nggak ada ya. Hmm. Nggak ada Ini orang. untuk BPJS Kalau ketenaga BPJS kerjaan. kan tergantung dia daftar apa enggak ya. Kalau Ya, belum pegawai daftar tetap kan ya. perlu, Bu. Pegawai tetap. Kalau nggak salah BPJS itu ada ketentuan berapa orang karyawan minimal harus masuk gitu loh, bro. Hmm. Yang saya tahu ya. Nanti ada dua tuh, kesehatan sama ketenaga kerjaan. Ini nanti TK ini dibagi lagi. Ada JHT, JKK, JKM sama jaminan pensiun. Jadi itu jaminan pensiun itu tidak wajib ya. Jadi tiga tuh yang wajib, JHT, JKK, JKM. Nanti Ya. itu untuk tarifnya bisa dicek aja sih di Google. 0,30 ya untuk JKK, JKM setahu saya tuh 0,24 sih. Iya, Kalau JHT 5,7. Nanti untuk pembagiannya bisa dicek di Google aja sih iya. untuk perhitungannya. Itu. Ada yang mau ditambahkan, Bu? Kira-kira? Hmm. Ya, itu ada yang bisa sebagai penambah sama pengurang lah ya perhitungan Ya, PPh 21-nya. ada. Ya, ada. Nanti bisa dicek aja sih. Iya. Untuk teknis-teknis kan ini Eh, bisa dicek di Google tuh kan banyak ya. teknik lebih detailnya ya, karena kan Lebih kita detail. cuma, iya. Oke, lanjut Bu. Boleh. Oke, ini dari Pak TR. Mm-mm. Jika nanti memang benar berlaku tepera tapera ketika resign atau keluar, apakah klaim sama seperti BPJS? Nah, kita kalau saya Ini secara masih teknis baru sih belum Pak TR. belum paham Hmm. banget nih. Karena Ini biasanya itu jungklaknya keluarnya belakangan. hmm, Ya, jungklak untuk PP satu ini. Ini teman-teman PKPP juga masih mendalami ya untuk tapera ini. Soalnya kan baru semalam kan Iya, beritanya. jungklaknya belum keluar, kita belum begitu ini ya. Mungkin nantilah untuk kita Live lihat dulu berikutnya ya. perkembangannya. Nah, Mm-mm. mungkin kita lihat dulu Live perkembangannya berikutnya seperti kita apa. jelaskan. Nanti baru kita Apakah apa? Pak TR15 ini kena apa? Kena potong ini tapera? Belum sih, Bu. Kayaknya masih Mm-mm. baru lah nih, belum kayaknya. Nggak secepat itu kayaknya sih. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Mm-mm. Lanjut.
Ini Pak Ter nanti kita lihat dulu ya perkembangan untuk Tapera ini karena kan masih Iya. baru ya, baru semalam tuh tanggal berapa? 27 baru tuh Mm-mm. beritanya dari Detik Finance tuh. Baru muncul, kita baru dapat informasi tadi pagi ya dari Iya. salah satu member PKPP. Jungklaknya belum ada, jungklak petunjuknya Ya, itu nanti ngeklaimnya itu seperti apa, gimana belum hmm, belum ada ya, kita tapi ini belum baca deh. bakal heboh sih Bu kok menurut saya. Ini kan Mm-mm. untuk karyawan Lumayan kan gede udah ya, udah berat udah sih. potong BPJS, potong ini, BPA ya kan. potong pajak, Hmm, tambah lagi 3%, berat kali itu. lumayan. Itu mau 10% Bu itu sebulan. Iya. Oke, lanjut Oke, ke Pak Good Boy. teman-teman masih ada yang mau bertanya seputar pajak, boleh silakan. Ini Bu, dari Pak Good Boy. Bisa nggak badan usaha CV itu setelah 4 tahun kita tutup terus buka CV baru lagi supaya dapat 0,5? Oke, menurut Bu Vivi bagaimana? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja sih. Cuman ya pas tutup akan diperiksa ya, diperiksa dulu CV-nya yang lama. Kalau untuk buka yang baru boleh-boleh saja. Tidak menyalahi sih, gitu. Nggak Oke. mungkin ngelarang juga sih Bu. Iya, kita mau buka CV setiap Hmm, tahun satu-satu boleh lah ya. hmm. Nggak mungkin DJP ngelarang juga sih. Iya, kan nggak ada aturannya ya. Nggak mungkin dibuat aturan eh Iya, seseorang sudah mendirikan CV tidak boleh mendirikan lagi. Kan nggak mungkin. Ya iya, kan? nggak ada Hmm, aturannya. ya nggak ada pemasukan lah itu. Apa notaris gitu kan. CV ada data nggak Bu? CV? CV ada harta ya mungkin dikeluarin dulu kali ya kalau dia mau tutup. Iya, kayaknya ada data sih. Dijual-jualin dulu, Hmm. ditarik-tarikin dulu. Cuman ya itu akan diperiksa dulu. Tapi kok kita lapor setiap tahunnya kan aman-aman saja sih kan Bu, lapor nihil gitu. Iya. Jadi kok kita langsung ajukan Kita tutup lapor CV-nya, nihil-nihil aja terus, nggak usah kok kita langsung ditutup. ajukan penutupan NPWP, bahaya tuh, diperiksa nanti. Bahaya sih enggak lah kalau memang benar ya kan. Bukunya sudah rapi, nggak masalah lah. Biasalah Bu, orang Indonesia Heeh. kan suka mereng-mereng dikit nanti. Oke, ini belum ada pertanyaan. Ibu ada berita yang mau disampaikan atau gimana Bu? Saya hmm, belum sih ya, mungkin ke ini yang PPh satu ter ya. Kan Ah, sekarang mau eh, tambah petera, ya kan? Tapera. hmm. PPh satu yang ter itu aja kita kemarin masih agak-agak pusing ya. Tapi Hmm. memang sebenarnya secara perhitungan dari Januari sampai November itu sih pakai ter gampang. Cuman ya hati-hati aja nanti di akhir Desember lebih diitin dulu. Jadi begitu sampai November selesai kita udah langsung akumulasi wanti-wanti hitungan ini dulu sih kalau dari saya masukannya supaya nanti masuk yang Desember enggak keteteran gitu. Sama kalau ada karyawan yang keluar di tengah-tengah tahun itu jangan lupa dibikinin langsung 1721A1-nya. Karena Iya. di situ kan sering terjadi lebih bayar ya Ah ya, karena gitu. itu THR. Iya, pakai TER itu jadi gara-gara ada THR gajinya 2 kali lipat, hitungan Hmm, TER kan jadi pajaknya udah langsung muncul ya, nggak bisa kita edit gitu loh. iya, Heeh. jadi LB. Jadi harus bayar di depannya. Ini semalam saya baru daftar di itu Bu, jurusan apa di kuliah? Iya, Jurusan apa? Fakultas Hukum. ya langsung masuk ya. Congrats ya.
buat Bro Stanley. Iya. Semoga sukses. Nih Baru teman-teman nih, teman kita nih, Bro Stanley nih masih muda loh, baru lulus di SMA, dia udah langsung daftar di ini, di hukum. rencana sih ngikuti Ko Heeh. Awan ya. Iya, Nanti ikutin ikuti kawan Ko ya, Awan. iyalah. Ya. Hmm. Kita ini satu grup. Stylenya Ini tuh kayaknya macam ada coach. pertanyaan lagi nih dari siapa? Pak DJ 123 tanya lagi, jika CV pajaknya bermasalah nanti pajak pribadi juga kena periksa. Ya, belum tentu sih ya. Belum tentu ya. Belum Tapi suka-suka tentu. sih DJP sih, Bu. Suka-suka DJP-nya. Kalau dia mau periksa ya periksa. Kita nggak bisa prediksi sih akan kemana kemana. Begitu Hmm. ya bro ya. Tergantung itulah hoki. Hmm. Kok lagi jelek, Iya, nah dikirimin. iya Ini betul. lagi musim-musim nih, Bu. Mm-mm. Karena kan mau lagi kejar tuh Kejar target ya. pendapatan. Kejar target. Ada Nanti kawan DJP lagi kejar target. lagi turun sih nih pendapatannya. Mm-mm. Oh ya, itu buat teman-teman kok misalnya punya kerabat atau sepupu atau teman ya kan yang kerja di luar negeri itu suruh ajukan SPLN ya. Kok misalnya suatu hari berencana mau Kembali balik ke ke Indonesia. soalnya nanti Iya, kan dikejar tuh kalau nggak ajukan. iya. Hmm, Supaya karena kan dia bukan wajib pajak dalam negeri kalau dia tidak melebihi dia nggak di Indonesia selama 183 tiga. hari ya. Nah, Jadi dia ya, bukan wajib pajak Indonesia. Jadi dia ngajuin SPAN supaya nanti kalau pas dia pulang ada bawa harta atau apa nggak dikejar gitu. ya. Soalnya Nah, banyak juga sih yang udah kerja betah di sana lupa ngelaporin ya kan. Rupa-rupanya balik nanti di Indonesia bawa hartanya kan. Nanti bingung iya, itu dikejar tuh. iya. Jadi Terus kalau hmm, udah ada harta banyak di sini beli rumah, beli apa, dikejar pajak. Kemana ini selama ini kamu bayar pajaknya? Nggak ada. hartanya kasih ke DJP semuanya. Iya. Ya, kita capek lah debat. Mendingan sekarang ngajuin dulu ya Iya, SPLN-nya. betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi sih, Bu. Ya, Dari Pak TR. oke, saya bacain ya. Jika karyawan bekerja di dua tempat, di PT dan CV, dan masing-masing tempat itu gaji tidak kena PPh 21. Lalu pertanyaannya apa ya? Tapi ketika digabung akan terkena PPh 21, jadi masalah bagi karyawan tersebut nggak? Oh enggak, nggak jadi masalah dong selama si karyawan itu membayar pajak setelah digabung. Kalau dia setelah gabung, dia kena pajak, dia bayar ya nggak Itu masalah. itu pasti kurang bayar sih, Bu. Pasti kurang Iya, bayar. karena PTKP-nya dihitung dua kali ya. Di Itu CV sama di PT. Sedangkan kalau di SPT pribadi kan enggak. oh gross up. Gross up sih aman ya. Cuman tetap pasti KB. Kenapa? Satu, misalnya kalau pendapatan Pak TR misalnya ada dari dua CV nih misalnya. Satu CV misalnya PT misalnya PT. Satu PT itu misalnya 100 juta ya kan. Nanti kan yang dipotong di PTA sama PTB kan 100 juta, bukan 200 juta kan itunya. Maksudnya digabung gitu. Soalnya kan kalau dari progresif kan kita hitung 200 juta kan, Bu. Nah, jadi nanti itu Iya, pasti kurang bayar. Dari PTA sama 100 juta. PTKP-nya. PTKP-nya Hmm, kan dihitung dua kali, di PTA sama CV-nya. hmm, pasti kurang bayar sih kok menurut saya itu. Pada saat dia hitung SPT pribadi kan PTKP cuma boleh satu kali. Oh, nah ya. Itu Bu, persenannya tuh juga berbeda sih nanti. Iya, kalau tarifnya kan udah progresif. Hmm, pasti berbeda tuh, pasti KB. Iya.
Ya, Mm-mm. yang penting sama kalau kita kita bayar atas kurang bayar tersebut ya, aman-aman saja sih. Iya, nggak masalah. Nggak masalah Mau 3 gitu. PT, 4 PT juga boleh. Makin Nggak gede masalah. aja pajaknya. Kena Makin banyak tarifnya, ya. progresifnya. Hmm. Ya nggak 5%, 15 kena 25 deh. Sekarang udah 35 kan, Bu, paling Iya, tinggi. sekarang udah 35. Makin gila nih. Mm-mm. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Good Boy ya. Hmm. Malam Pak Good Boy. Pajak perorangan final UMKM ini 0,5 bisa nggak kita tutup yang lama? Terus buat yang baru lagi. Dengan MPWP yang sama nggak bisa ya Pak? Ini perorangan alih ke CV ya? Kalau ke CV bisa kan CV-nya CV Ah, baru ya. ya. Mm-mm. Kalau orang pribadi ya nomornya kan nomor orang pribadi. Ya cuma bisa 8 tahun sih. 7, Bu. Eh, 7 tahun ya? Iya, iya, 7 tahun. Salah. Ya. Nah, Ya, ini kalau misalnya mau beralih ke CV ya, bagus sih. Karena kan dapat 4 tahun lagi gitu. Makin iya. hemat sih. Tapi ya palingan pembukuan aja itu yang ribet, ya kan? Mm-mm. Ribet gak sih, Bu, kalau misalnya kita pakai Accurate gitu? Mungkin nih teman-teman belum Akurat, tahu kali ya. Soalnya Ibu pernah akurat ya. pakai Accurate, Bu? Hmm, enggak sih ya, menurut saya akurat itu kok gampang. Gampang ya. Mirip-mirip kayak Excel juga ya, ada Hmm, kayak gambar-gambar gitu iya. fiturnya. Mudah Gampang sih. kok. Mm-mm. Saya aja kan kemarin baru apa ya masuk kantor gitu kan. Saya Mm-mm. belajar pakai Accurate tuh Mm-mm. seminggu aja udah bisa sih. Heeh, udah bisa kan? Gampang ya, nggak Menurut saya kesulitan kan? tampilan Accurate tuh lebih lebih apa ya mudah mudah untuk dilihat sih. Ya, Gitu. mudah dimengerti dan dilihat Mudah dimengerti tampilannya. gitu. Mm-mm. Dan dia kalau misalnya kita nggak jadi jurnal, mau dihapus kan nggak sampai ke belakang ya. Harus Hmm. dihapus step by step gitu. Hmm. Dia Itu nggak gampang perlu. juga, Bu. Nanti kok misal kita mau cetak neraca gitu kan, Mm-mm. tinggal klik aja udah muncul gitu kan. Buku besar tinggal klik muncul gitu. Mm-mm. Gampang sih Iya. kok untuk pembukuan pakai. Tapi jangan manual, manual ribet. Mm-mm. Karena sangat membantu sih akurat itu. Oh ya, Iya, iya. kita mau kasih tahu juga ke teman-teman, pajak smart untuk pertama kalinya akan offline. Tapi Bro Stanley bisa nggak ke Jakarta? Tanggal 15 Juni nih. Ya, Ini untuk info detailnya bisa ke Pajak Smart ya. Ada itu di ada daerah hmm, Setiabudi Kuningan situ nih. Kita ini adainnya. rencana saya kan kemarin ada rapat tuh sama apa Bu Nana kan kemarin apa manajernya Koawan ya buat Suaranya Pak Stanley putus-putus nih. oh putus ya. Gimana Bu sekarang? Hmm. Udah oke Bu? Ini ada yang bertanya nih. Ah, Ciksen ah. 88 Yogya 1 Oh malam. accurate. Akurat Accurate. itu apa ya? Akurat itu program, semacam program Program kayak akunting. Excel, Word gitu. Tapi Gitu. ini untuk pembukuan ya, Hmm, ya itu Bro untuk Stanley pembukuan ya. sih. Hmm, Mm-mm. ya. Kok Oh aman kata oh ya, ini buat eh, tadi Bu yang kita kan udah senggol seminar offline gitu kan. Nah, ini buat info buat teman-teman ya. Ini bukannya di mm-mm. Jakarta sih. Kemarin saya udah rapat dengan manajernya Koawan ya. Jadi kemarin tuh saya Pak Veteran sama Bu Nana sudah rapat tuh. Nanti kayaknya bakalan ada Di Medan webinar juga ya. di Medan ya, webinar offline Mm-mm. di Medan. Itu Di bulan tanggal sekitar Agustus ya, Juli Bu, akhir Juli. Jadi kita kerjanya tuh Juli. setelah Cortex launching gitu ya. Cortex Mm-mm. kan uji coba tuh Juni kan? Juli, Juli.
Itu bukan. Maksudnya uji coba tuh Juni, nanti launch-nya tuh Juli gitu. Ya, Nah, jadi nanti kita targetnya tuh setelah apa Cortex gitu. setelah Cortex ya. Ya, jadi buat teman-teman yang di Medan nanti juga boleh daftar sih ke Mm-mm. Bu Nana kan. Nanti Iya, ketemu saya kuotanya terbatas ya. ya terbatas, terbatas. Heeh. Ini juga yang di Jakarta tanggal 15 Juni juga kita mungkin akan bahas juga yang Cortex ya. Iya. Ya, jadi teman-teman yang mau ikut boleh nih cepet-cepet nih daftar di Ini baru Pajak Smart pertama kali loh nih, kok infonya. awan ngadain. Iya, pertama lo bisa ketemu nih anggota-anggota Pajak Smart. Hmm. Nanti kalau yang di Kuotanya Medan ini juga, terbatas nih. juga ada saya nanti. Oke, dari Pak Limau, senyum dikit Pak. Ini saya terbiasa ya, maksudnya terbiasa serius gitu. Dia setiap Harus hari bikin pembukuan jadi serius ngelihat angka. berat Bu. Saya tuh ngatur apa ngurusin 7 perusahaan. 7 Ribet kali. perusahaan ya. Dari faktur, dari apa Makanya semua saya itu buat. mukanya nggak merengut, cuma Pusing serius Bu. saja. Iya. Oke, ini ada lagi nih, Pak Good Boy. Belum mengerti peralihan ke CV. Gampang sih. Gimana? Tinggal Gampang kita ya? tinggal kita dirikan aja sih. Nanti Iya. ke notaris atau itu bisa pakai jasa tuh. Ada jasa juga sih. Kayak jasa-jasa Iya. buka CV gitu. Nanti kan udah ada tuh dikasih list. Nanti dapat apa aja. Tapi Gampang aja sih. Tinggal tapi kan tergantung kebutuhan juga, pas apa Bro Stanley. Dia mau buka CV atau mau buka PTP. Kalau menurut saya sih PTP lebih gampang ya, lebih sederhana. ya PTP lebih Oh, mudah. nggak usah notaris, ya nggak? Tapi ya Mm-mm. tapi kan dividen kan Bu. Mereka kan mau kejarnya prefer gitu. Tapi kan belum terlalu ini ya, agak abu-abu sih. Mau Nah, dividen apa mau ya. prefer? Tapi Koawan tuh main aman sih Bu. Yang kita Iya, tahu ya itu Koawan tuh memang pakai prefer ya. Tapi itu mm-mm. Koawan sudah kita tahu ya suka investasi di itu SBN. Jadi dia Mm-mm. tarik prefer walaupun dia mau dikejar misalnya dividen 10% final itu Ya nggak bisa. tetap, Nanti tinggal kok karena nanti kan Koawan sudah kalau PT diinvestasikan ya. tarik labanya dia sebagai prefer kalau dikejar pajak tetap aman karena diinvestasikan. Kalau Paham. investasi kan ini ya, nggak 3 tahun Bu. nggak bayar pajak 10%. Ya. Tapi Ini 3 tahun. ada pertanyaan lagi nih. Semoga membantu ya, Pak Good Boy. Eh, Cik Sen bertanya lagi beli di mana? Oh, banyak, Bu. Di apa? Internet online bisa cari. Ketik aja akurat. Itu dari Koawan juga ada sih. Kok Oke. Awan cuma memperkenalkan aja sih, Oh bukan iya, ini. Dia perkenalkan aja. nggak jual. Dia nggak jual. Oh, Bukan dia yang saya jual kira sih Koawan tuh programnya. apa? Bantu itu promosiin. Iya. Enggak ya? Hmm, pria idaman dari Pak Limau. Ini Pak Good Boy caranya gimana, Ci? Ini Hmm, maksudnya cara apa ya? buka CV kali Bu. Buka PTP. Oh PTP ya? Mungkin. PTP. Tadi saya bahasnya PTP. Kalau CV mungkin dia udah tahu kali. Mungkin maksudnya PTP ya. PTP itu adalah PT perorangan. Jadi cukup satu orang ya, Pak Good Boy ya. Itu daftarnya bisa di searching. Nanti biayanya di AHU cuman 50.000 biaya Murah tuh. itunya. Atau kalau nggak gitu ngerti ya bisa cari biro jasa juga sih yang bantuin. Cuma ya kalau udah PT harus bikin pembukuan ya. Tapi ini Gitu. modal modal
modalnya terbatas, Bu. Kok misalnya sudah melewati 15M kan perlu kita Ya, pengen beralih kan. ya 15 M. Beralih ke PT Nah, ya, kalau PT biasa. udah 15 M ke atas ya buka PT baru lagi, dipecah Hmm, aja omsetnya. ya betul. Mm-mm. Oke, ini dari Pak Gugboy Oh, ada pertanyaan lagi sih. heeh. Masih omsetnya masih di bawah 4,8 cocok sih. Oh, prefer itu gimana pakainya? Oh, jadi gini, Pak. Kita kan bisa ada pendapatan nih. Misalnya bruto kita 2M gitu kan. Pendapatan labanya tuh misalnya 1M gitu. Nanti kita kok misalnya mau tarik prefer itu maksimal tuh 1M. Bukan 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 misalnya gini. Walaupun kita ada kayak beban-beban misalnya di kas kita tuh cuma sisa 500 juta. Tapi nanti di ekuitas bagian modal tuh tetap 1M gitu tambahnya. Jadi yang prefer yang kita tarik tuh 1M gitu. Walaupun kasnya misalnya 500 juta, prefer tuh di ekuitas modal tetap 1M gitu. Gimana Bu Vivi? Cocok kan? Iya. Jadi Hmm. gini, kalau untuk CV penarikan itu udah Prefer. diatur ya, prefer. Hmm. Jadi bukan dividen karena tidak terbagi atas saham. Nah, Ya, untuk paham. PTP juga sama karena dia nggak bikin di notaris, nggak ada terbagi saham karena itu satu orang ya, perorangan. Makanya prinsipnya kawan tetap prefer. Cuman di pajak belum nggak ada aturannya ya, agak abu-abu. Tapi untuk apa UMKM 5%-nya tetap sama kayak CV ya, dia tetap dapatnya 0,5. 4 tahun, makanya Ya, 4 dianggap tahun. mirip kayak CV. Jadi Hmm. Itu boleh tuh tarik untuk jadikan prefer. argumen. Hmm. Hah? Itu boleh untuk jadikan argumen. Tapi harus apa ya? Iya. Hati-hati juga sih. Ya, kalau kita mau aman ya kita investasikan aja. Jadi nanti kalau Ya, dia mau ngejar 10% pajaknya, udah aman kok. SBN, SBN Iya, lumayan juga sih ya, 6%-an gitu. iya. Obligasi. Reksadana juga boleh ya. Ini info ya buat teman-teman. Misalnya kalau kita sudah ada pasien, misalnya kita investasikan ke reksadana nih, ya kan kita dapat misalnya bilanglah 10% gitu kan. Nah, nanti itu atas 10%-nya itu kita tuh udah langsung masukin ke bukan objek pajak gitu. Jadi tidak Hmm. dikenakan pajak lagi. Karena reksadana misalnya di bagian pengelola dananya itu nanti sudah dikenai pajak. Nanti kan reksadana ada pembagian tuh, ada di Mm-mm. obligasi pemerintah ya kan, nanti di saham di mana gitu kan, itu kan mereka Mm-mm. jual tuh saham kan udah final tuh 0,1, jadi ketika kita dibagikan sudah gak kena pajak lagi Iya, gitu. Jadi pasien bukan objek pajak. Menurut Bu Vivi gimana? iya betul. Betul ya, Menurut saya sama sama seperti ya. itu. Kalau omset di bawah 4,8 M sih ya santai-santai aja lah. Mm-mm. Cocok aja mau CV mau PTP oke-oke aja. Mau orang pribadi juga oke. Ini kan dia mau Cuman beralih, Bu. kalau lewat dari 4,8 ya mendingan PT atau CV ya supaya nanti nggak ke pribadinya dijadiin PKP. Ya nggak, Bro? Kalau kalau saya sih cenderung ke CV ya, karena lebih fleksibel sih, nggak ribet gitu. Kok misalnya kita mau narik dividen kan RUPS lagi kan, biaya-biaya Hmm. itu kurang lebih sama sih. Kok menurut saya sih lebih cenderung ke CV sih. Kok misalnya disuruh pilih itu ya, CV atau Mm-mm. PTP atau PT, saya pasti milih CV sih, karena modalnya tuh lebih fleksibel gitu. Kayak Hmm. kita mau narik kan lebih gampang gitu kan, langsung tarik aja tuh, nggak perlu pusingin tuh pajak, aspek pajaknya gimana gitu kan. Kok PTP kan nanti harus RUPS tuh Bu, ya kan, ribet lagi, biaya lagi. Gitu sih kok Kalau menurut saya. kalau RUPS itu kan kalau PTO biasa, kalau PTP kayaknya enggak, karena kan cuman sendiri, Beda. satu tapi orang. ya tapi kemarin tuh ya, saya Mm-mm. kemarin Pak Hendra ada sampaikan sih,
kalau misalnya di PTP tuh kalau tidak salah tuh wajib RUPS juga karena kan PTP tuh backgroundnya pakai peraturan itu yang PT biasa kan perbedaannya nggak ada aja. Ya, mungkin nanti saya konfirmasi sih ke Pak Anja lagi agar jelas ya. Oh, ini Pak Good Boy tanya, kalau mau pakai jasa konsultannya gimana tuh? Pak Stanley, gimana? Nanti boleh di DM aja Ya, gitu. boleh DM aja. Ini kita kita berdua aja Bu bangun ini konsulting gitu. Gimana Bu? Oke gak? Saat ini saya sih udah pegang beberapa PT ya. Udah pegang. Jadi saya aja Ya, yang udah belum. lama juga sih saya pegang. Saya berkecimpung di dunia pajak udah cukup lama lah. Udah ada lah 20 tahunan. Ya ini Bu Vivi senior ya. Hmm, enggak sih, masih belajar. Belajar sama Pawan. Iya. Intinya Oke. kita punya grup lah. Kalau ada masalah kita bisa bantu selesaikan. Tapi kalau Untuk untuk yang awam gimana Pak? Kata Pak Limau ya mungkin ya. Maksudnya yang awam gimana ya? mungkin Awam nih sama pajak. mungkin nih Pak Good Boy belum terlalu paham tentang perpajakan gitu ya. Nanti cocok nggak Bu kalau misalnya kita buat grup diskusi gratis gitu. Jadi ini buat teman-teman yang misalnya kalau kan ini terlalu apa ya panjang kok kita bahas di sini gitu kan. Mm-mm. Cocok nggak Bu kalau kita buat gitu? Oh, cocok-cocok aja sih. Nah, cocok ya. Nah, ini nanti buat Pak Good Boy boleh sih untuk bergabung ya di grup kita. Nanti kita buatlah grup gratis gitu. Jadi nanti kita bahas aja di sana. Lebih panjang tuh kan kita bisa bahas gitu. Lebih santai. Kok live gini kan ya makan kuota juga kan. Di sini juga saya tuh lagi ada masalah ya untuk koneksi gitu. Jadi kadang suara saya tuh agak nggak jelas. Makanya saya live tuh kadang nggak bisa lama-lama gitu. Iya. Nanti boleh sih Pak Good Boy kita buat satu grup ya. Kita gabung aja. Kita bahas di sana. Oke? Oke, dari lanjut aja ke Pak Limau dulu, Bu. Boleh. Pak Limau yang untuk yang awam gimana ya? Maksudnya ya? Maksudnya awam apa ya? Pajak ya? Nggak Nanti gabung aja, masalah. Pak Limau gabung aja nanti. Iya, Semua gabung. digabungin aja nih ke satu grup gitu kan. Nanti kita bahas aja di sana. Lebih gampang gitu kan. Oke, lanjut ke Pak Lanjut Prama. lagi. Prama 679 ya. Secara pajak PTP atau PT pelakuannya sama kayaknya kalau nggak salah. Iya, Berarti sama. harus Cuman RUPS, Bu. bedanya dia nggak bikin akte notaris dulu sama omsetnya ya. Nggak kalau melewati 15 M per tahun harus Per hari. dinotariskan, dibikin akte pendirinya. Gitu Ya. sih. Iya. Oke, siap kok ditunggu Semoga grupnya. membantu ya. Terus lanjut lagi nih. Pak Good Boy, siap kok ditunggu grupnya daripada nonton yang gift-gift kasih makanan. Ya, makasih. Nanti boleh di chat aja. Ya. Kalau mau jasa konsultan juga boleh ya. Nambah-nambah klien juga. Iya, Tuh siap banyak, Bu. menampung. Heeh. Eh, saya kan ngurusin tuh 7 PT kan. Mm-mm. Rekanan-rekanan kerja saya juga lagi banyak tuh dikirimin surat SP2DK, SP2L tuh banyak tuh. Ini Iya. DJP juga lagi gencar-gencarnya nih Iya, bagikan lagi surat musim, gitu. musim SP, Lagi musim nih. Ini di grup SP2DK. ini buat teman-teman ya kalau misalnya ada gabung di grup PSTP nih juga banyak nih tanya yang terkait SP2DK, SP2L nih banyak nih. Mm-mm. Ya gara-gara itulah Bu program-program. Iya, iya. Pajak Smart juga menyediakan ya itu ya.
untuk membantu orang gimana menjawab SP2DK ya. Ada juga. Mm-mm. Boleh tuh teman-teman kalau rasanya bingung gimana ngadepinnya, boleh bergabung nih sama kita-kita, Kalau nggak di ya grup nggak? gratis juga boleh. Oke, ini buat kan belum ada pertanyaan nih, ya kan? Mm-mm. Ini banyak kita cari di pertanyaan di grup PSTP nih, atau yang mungkin teman-teman kurang tahu, kurang paham gitu. Jadi nanti kita bahas di sini juga. Iya, mungkin Kita coba teman-teman mau cari satu bertanya pertanyaan masih lah ya, Bu ya. bingung kali ya, mau tanya apa Nah, ya, pajak ini banyak banget gitu. nah, ini Memusingkan. cocok nih. Tadi kan senggol-senggol tuh SP2DK. Ini ada pertanyaan di PSTP. Nah, siapa saja sih yang boleh menjadi kuasa hukum gitu? Kan ada 4 tuh, Bu. Yang Iya, itu, nah, konsultan itu. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Nah, kita tuh boleh tuh ada 4 apa role gitu ya. Konsultan pajak, ya kan? Keluarga apa garis lurus atau semenda ya, Bu ya? Garis lurus atau iya, semenda ya. Nah, kemudian ada lagi karyawan sebagai karyawan, karyawan. nah, baru sama pihak lain-lain. Jadi pihak lain-lain ini perlu membuktikan kalau misalnya dia memiliki wawasan terkait perpajakan gitu ya. Iya, Brevet boleh, punya akunting juga. brevet, Nah, sertifikat brevet. brevet. Oke, ini dari Pak DJ nih. Ada pertanyaan lagi. Kalau bikin CV tapi hanya seorang apa bisa? So, saya wajib 2 orang sih minimal. Itu kan wajib tuh. Satu akta harus 2. Yang aktif sama yang pasif. Ya kan, Bu? Iya, Hmm, kalau CV harus minimal 2 orang. 2 orang gitu. Nggak bisa 1 orang. Mm-mm. Satu lagi taruh nama istri aja sih. Iya, istri atau anak bisa kok. Atau Kalau enggak, adik orang tua kakak boleh, atau bapaknya juga boleh. bisa kan. Mm-mm. Kalau mau satu ya itu PTP. Oke. Nah, PTP tuh. Mm-mm. Kok misalnya untuk 1 orang cocok tuh PTP. Murah juga kan, lima Iya, puluh ribu. PTP 1 orang. Mm-mm. Hmm. Oke. Ini ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau gak ada nanti kita sudah mau tutup ya live-nya. Ini kan sudah mau jam 9 Iya, ya. udah jam 9 ya. Hmm. Oke, Ini ini dia terakhir mungkin pertanyaan ya dari terakhir ya untuk Pak DJ ya. 123. Kalau pakai nama istri harus bikin NPWP juga. Iya, Hmm. Ibu nih harus bagaimana nih bikin pengalaman yang ngurusin ini CV, akte CV? CV. Hmm. Saya jarang ya pegang CV ya, rata-rata PT semua. Hmm. Nggak tahu tuh, Kalau karena CV itu lebih enak ke jasa sih. Kalau bidang usahanya jasa, CV lebih enak. kalau misalnya ini Pak DJ ya, nggak mau ribet Mm-mm. gitu kan, langsung aja PTP Pak. Jadi kan tuh 1 orang udah bisa. Jadi nggak usah Mm-mm. pikirin, aduh mau satu lagi Izinnya siapa juga ya? lebih gampang. Maksudnya nggak usah pusingin tuh 1 orang lagi siapa ya? Itu harus nanti perlu gak bikin NPWP gitu. Kan ribet juga kok misalnya perlu bikin NPWP, perlu lapor lagi tuh. Makin ribet Iya, gitu. Hmm. Jadi perlu lapor lapor itu 2 SPT kan, makin ribet iya, gitu. Oke, sudah jam 9 ya teman-teman. Oke, iya. jadi nanti kita bakalan buat grup gratis buat teman-teman yang awam atau yang mau bertanya lebih detail. Yang awam mungkin bahasnya yang ringan-ringan lah ya. Agak berat mungkin kita bahas Ya, juga agak susah pahamnya. dan nanti Gitu. di grup gratis tuh kita bisa bahas ya. Nanti kalau untuk lebih detail atau bagaimana nanti boleh sih nanti chat saja saya Mm-mm. atau Bu Vivi juga boleh ya. Iya. Oke,
Ini nanti Bu Cisen pertanyaan nanti kita bahas di grup diskusi gratis aja ya. Nanti buat Ya, teman-teman yang mau bergabung, tinggal chat ini akunnya Pajak Smart. Nanti saya send link grupnya gitu. Nanti Bu Vivi juga saya undang ya. iya, oke. Oke. Selamat Heeh. malam teman-teman semua. Selamat malam. Ditunggu ya. Nah, live Heeh. minggu depan seperti Untuk biasa jam 8 ya. Oke. oke. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih semuanya. Yuk, Sampai malam. ketemu minggu depan.